Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Salam. kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi pandangan hadis mengenai alam semesta. Di antaranya kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Vicky Andre Fiansyah. Kemudian ada Muhammad Feryo Nurwidodo. Kemudian ada Mbak Wulan Puspita dan Mas Yedi Risdianto. Untuk pembahasannya yaitu ada terkait pengertian hadis sendiri, kemudian pengertian alam semesta, keterkaitan Islam dan alam semesta, proses terbentuknya alam semesta, dan pelestarian alam semesta. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis adalah sunnah Rasul yang dituliskan kembali. Karena itulah hadis tentunya memiliki fungsi terhadap pemahaman Al-Quran. Penafsiran hadis tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Hanya orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait tentangnya yang bisa melakukannya. Pengertian hadis menurut bahasa dan istilah penting dikenali umat Islam. Perkembangan hadis merupakan elemen penting selama 3 abad pertama sejarah Islam dan kajiannya memberikan indeks yang luas pada pikiran dan etos Islam. Kemudian yang kedua ada pengertian alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Menurut Imam Al-Ghazali, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam syahadah. Alam syahadah, alam yang terlihat, dalam istilah Inggris disebut universe yang artinya keseluruhannya. Yang dalam bahasa sehari-hari disebut alam semesta. Oke, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wulan ya. Untuk waktunya saya silakan. Ya, terima kasih Mas Vicky. C. Pengertian alam semesta. Alam semesta merupakan sebuah ruang dan waktu yang luar biasa luas yang terdiri dari ribuan benda-benda langit seperti galaksi, planet, dan ratus-ratus bintang yang bertebaran. Alam semesta juga terdiri dari semua energi dalam berbagai bentuk, termasuk radiasi elektromagnetik dan materi spesies. Pengertian alam semesta itu menggunakan as-samawat wa al-wardi wa ma bainahuma yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Kata ini mengacu kepada dua alam yaitu alam fisik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dalam alam non-fisik yaitu alam gaib seperti alam malaikat, alam jin, dan alam ruh. Next. D. Keterkaitan Islam dan alam semesta. Jagat raya ini adalah sebuah masa atau susunan unsur-unsur itu berada dalam perbentangan sehingga alam semesta dan perspektif Al-Quran dapat dipahami sebagai perbentangan unsur-unsur yang saling mempunyai keterkaitan. Pada hakikatnya alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah SWT. Sebab alam semesta dan seluruh isinya termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ibrahim. Surat Ibrahim. Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta serta pemeliharanya yang Maha Pengasih. Sebagai penciptaannya, alam semesta ini menyerah kepada kehendak Allah dan memuji Allah. Lihat pula ayat Al-Isra, An-Nur, antara alam semesta makhluk dan Allah mempunyai keterikatan erat. Dan bahkan meskipun mempunyai hukumnya sendiri, ciptaan umat bergantung pada pencipta yang tak terhingga dan mutlak. Next. Proses terbentuknya alam semesta, yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang dalam perspektif agama Islam dalam salah satu teori mengenai terciptanya alam semesta. Teori Big Bang tercipta dari sebuah ledakan kosmis sekitar 10 hingga 20 miliar tahun yang lalu yang mengakibatkan adanya ekspansi pengembangan alam semesta. Teori steady state berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi karena pengembungan alam yang berdiri
Saya ulangi, teori steady date berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi karena penggabungan alam yang berlangsung terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah. Teori kontraksi dan ekspansi. Teori ekspansi dan kontraksi berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Yedi. Sebelumnya untuk Mbak Bulan, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk Mas Yedi, saya persilakan. Ya, makasih buat Mas Piki. Selanjutnya ada proses terbentuknya alam semesta, yaitu proses yang pertama ada teori keadaan tunak. Teori keadaan tunak, meskipun model Big Bang adalah titik terakhir yang dicapai ilmu pengetahuan tentang asal-muasal alam semesta, muncul pula teori keadaan tunak yang dikemukakan oleh ilmuwan dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Nah, selanjutnya ada teori isolasi. Teori isolasi, menurut teori isolasi, alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dentuman besar atau teori Big Bang. Alam semesta mungkin telah memulai dalam sebuah dentuman besar atau mungkin berada dalam keadaan tetap, dalam keadaan berisolasi. Hajjana 1998. Selanjutnya ada juga pelestarian alam semesta, yaitu respect for nature. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukanlah sekedar moto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Selanjutnya ada moral responsibility for nature. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, artinya ingatlah ketika Tuhanmu moral responsibility. Yang selanjutnya ada moral responsibility for nature. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integrasinya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya.
Selanjutnya ada cosmic solidarity. Sama halnya dengan kedua prinsip di atas, prinsip solidarity muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Selain itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam makhluk hidup lain. Selanjutnya yang keempat ada caring for nature. Kasih sayang dan kepedulian muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti dan dirawat. Sebagaimana dimuat oleh dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sahihain dari Anas radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah. Baik, terima kasih untuk Mas Yedi atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Feryo. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Mas Vicky. Selanjutnya, hal-hal yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, penebangan pohon di hutan secara liar, membuang sampah sembarangan. Polusi udara menyebabkan penyebaran penyakit bagi makhluk hidup. Selanjutnya, limbah industri. Next. Hal yang dapat dilakukan dalam melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama, air. Air melakukan penyuluhan mengenai penghematan air yang dilakukan sedini mungkin. Selanjutnya, tanah memberikan penyuluhan mengenai tidak membuang sampah sembarangan dan mendaur ulang sampah. Selanjutnya, udara melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Dan kesimpulan, alam dalam artian luas memiliki makna yang setara dengan dunia alam, dunia fisik atau dunia materi, mengacu kepada fenomena di dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Skala alam terbentang dari subatomik sampai kosmik. Studi tentang alam adalah sebagian besar dari ilmu pengetahuan. Meskipun manusia adalah bagian dari alam, kegiatan manusia sering dipahami sebagai kategori terpisah dari fenomena alam lainnya. Kata alam merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu nature, yang berasal dari kata Latin natura atau kualitas esensial, disposisi, bawaan. Dan pada zaman dahulu secara harfiah berarti kelahiran. Terima kasih. Oke, baik, mungkin kiranya segitu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi pandangan hadis terkait alam semesta. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.